Pantesan aja Jakarta pada banjir guys. Ini di daerah Sumarekon udah digusurin kebunnya, hutannya gundulin, mau jadi komplek. Nggak tahu komplek apa, Sumarekon atau bukan. View Sumarekon dari atas guys. Bogor, oh Bogor. Ini nggak tahu masih kota Bogor atau kabupaten. Habis guys, buat perumahan ini mah. Berita Bogor terkini, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SRM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan pelang besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Bu ibu rekam marana bu ibu. Ayo naon emang? Di mana sawana? Di kampung kita Cibudug. Sa anu nyolong. Piong. Di mana ya? Di mana sih? Di kampung Cibudug desa mana? Desa naon? Orang ningali. Tuh, ayo ayo. Pengecekan kebun warga Desa Nagrak Cibudug Hilir yang dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini warga sedang mengecek ke lokasi untuk iya, jadi jangan nunggu wakai jadi memang ya kan wacana itu besar di kepala desa manggian kurang karena mah kieu coba ya abdi yang aya kecerdayaan anu hawadoran biasa di anu tos buku atas nama PT gitu kan secara atas nama ya memang kira terbuka hari fisik mah masih kurang ya diharap gitu iya karena kira-kira gitu kan mungkin kan mau lagi jadi sebuah gambaran ya jangan sampai ke kapalura karena komunikasi mah pasti lewat telepon lewat WA atau ke kapan oke bahkan tadi kan mau lagi dari gambarannya gitu kan bahwa oh bakal postil mungkin seluruh bakal postil saya nanti orang sadayana akan jadi korban ibaratnya gitu kan anu tos kaica ya bade kumaha kira-kira nyerempin kapalura apa hoyong diganti tempat deui apa bade anu teh asurkeun gitu kan sekalian gitu mun teh mah jadi diganti tempatnya kumas coba ini masih jelas ya urang yang jelas mun teh mah kamari gitu pemutihan coba yo iya teu logika urang ya iya bener dia yo secara bahasa kamari juga pernah ini juga ada sering seperti apa namanya iya jadi dia kan bidang anu haji ya bidang iya mungkin di lahan lain saya anu masih produksi cuman pada dasarnya secara jual belinya berarti kan dikeluarkan oleh pihak dan itu kayak sendiri. Nah ini kayak iya tetap secara patok pemetaan nanti kan iya jadi itu pengajuan kemari. Nah legalitasnya tetap kembali ke semula. Semudah itu ngadorong justru iman ngadorong tadi tuh ada gitu.
Cuman bahasa kamari kan akhirnya misalnya karena kedua anak tadi itu tah berenang di pihak PT jadi ngabahasakan oh nggak bisa kalau seperti itu. Nah bahasa kamari Pak Kades obrolan aja sareng Pak Agus memang beda secara tanggapan anak penyampaian Pak Agus oke gini. Bukan karena menyebut beda, aja kan orang penyaksian. Nah beda, lamun secara tanggapan orang gitu, orang serangan pun beda gitu. Coba kemudiannya diganti, gitu diganti. Gantinya kan itu, itu diganti nama. Ini kemana? Cuma PT, diganti kemana? Jadi dia Pak. Logika saya iya. Pakai duit sah. Deh omong. Bayar mah dia lupa Pengajuan kan seperti itu. Itu mah secara nominal entah mana rekor semua. Itu hektar dia. Mending pengajuan. Cuman keputusan bisa dan tidak secara seperti kos itu merenang kembali di pihak kawan. Ngan lamun teu bisa kos itu merenang ya sumarekonna bisa kieu. Secara kamari bahasa nu disampaikan ku Pak urang harita agar jeung Cep bisa ka diimiri cuman kan jadi si saat tema enak dadan tema jadi pindah dadan anu pindah lahan itu ari PT mah cuman sementara ayeuna keur diajukeun teh ulah urang anu pindah lahan gitu keur diajukeun mah urang pindah lahan. Itu kalau mah Haji Romna ilahan dibayarna ulang ke mes kumaha si RT nyaho atau si RW nyaho Haji geus ngomong ka si RW salah Haji Romna anu ngajual cek manehna saha si RW musanana deui eueuh gua ngabejakeun bahwa Haji Romna dijual sawaha abi oge mang si gemiting hari teh keur amang naros abi teh terang mana si Toing teu boga bana boga imah 2 tingkat Ya, pintar di mana tuh ya? Di Tanah Batur kan? tak gitu dulu Di Tanah Batur itu. jadi merenan ada pun teman kita mah apakah anu pindah lahana si pokoknya RW anu geus ngukur ka si Toing bayar nu Haji Romna bin Haji Udis ya kan merenan mah engke nama apakah pindah lahana apakah si pemilik atau istilahna si PT tah ieu nu keur dibicarakeun teh makna teh urang ngadorong ka Pak Kades ayeuna hayang aya ketemu teh kan moal bisa sakali. Lamun keukeuh hayang eta takene aing mah istilahna Putin aing mah hayang eta takene penuh sejarah tanah saya Pak. Iya. Tidak tanah leluhur. Justru memberikan ayeuna di kita kemanguru ditaruhkeun itu minta secara pengajuan ti dia rek kumaha gitu. RW geus ditanyakeun RW sawah Haji Romna anu ngajual musanana deui ka urang tanyakeun ka si Ihak nu boga bos tapi kawayah kieu 2025 aing nanyakeun anan 2024 ka si RW. Berarti si Aco jeung si RW jeung si Toing sarua eta. Oh. Sarua berarti. Apa rek dibayar anu Haji Romna. Pasti ai pandangan masyarakat pas kadinya. Pasti jadi sarwana lah ibarat pas kadinya. Iya. Kamunya mana boga imah Pasti kadinya. 2 tingkat duit loba bana di dieu teu gablek sajenggal ke mane. Tanah Batur kan? Eta logika nu main. Si RW nya teh nyang si Aco teh nyang berarti siapa loloon jadi RW teh. Aing jadi RW sabaraha tahun gak berapa murah. Aing teu ngarisikeun ka warga. Kata imah gua di tengahan abi kebetulan abi emang lagi hal eta mungkin gitu. Mungkin nyata gitu lah gitu. Haji Holik lamun teu ngomong si Mansari ka Haji Holik si RW boga duit sekian ratus juta tahun tukang Kang. Waktu itu si Mansari ka aing. Amin, amin. Si RW mulai anu. Amin. Si Mansari nu ngomong sangeus kieu. Naon sih adi ukur sawah nyatana geus dijual ku si Roja, urang maya. Haji Eman duitna terutama 11 orang yang akhirnya kami bermusyawarah 12. Mereka hal yang wajar mempertanyakan kejelasan daripada tanah-tanahnya. Pada saat itu kami fasilitasi di rumah, kita berbicara juga seperti ini, mempertanyakan permasalahan masing-masing. Yang titik awalnya
berasal daripada pematokan. Ya. Pada saat itu kami undang juga tim, artinya anggaplah biong lah diundang, termasuk RT dan RW itu mempertanyakan. Kita bicara berburuk sangka pada saat itu. Kalau memang si bapak-bapak ini tidak pernah menjawab, alangkah baiknya saya mempertanyakan, karena surat redaksi dari apapun datangnya kan ke desa, itu kan sebagai pelayanan. Si bapak ini ngarang tanah ini dijual, Gusti A misalnya, kalau ditanya, mana datang ke si bapak? Jawaban mereka ini nggak pernah datang. Kenapa nggak pernah datang? Ada kesimpulan waktu itu sudah dijual, bahkan sudah dipatok. Nah, kami mengarahkan, mangga itu mah kalau memang belum merasa menjual mah dipatok, dicabut deh. Dan kita lihat reaksi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata si mamang atau si bapak-bapak si ibu sanksi, kami buatkan surat pernyataan dulu. Nah itu. Nah, namun kelemahan saya sebagai pemerintahan desa, karena belum ada ikrar pada saat itu. Harus seperti apa solusinya? Yang akhirnya kinerja-kinerja kami belum kami sampaikan secara seperti ini, tapi satu persatu melalui tim keamanan yang ditugaskan pada seseorang yang secara persuasif mendatangi orang-orang masing-masing. Ya, contohnya ya, Paki mungkin ini karena saya tidak pernah tahu lokasinya di mana, bapaknya di mana, siapa pemiliknya. Mungkin Paki bisa menjelaskan Haji Irsan itu siapa, tanahnya di mana, sudah dibeli apa belum, sudah dipatok apa belum, itu perlu dipertanyakan biar kita semua transparan. Artinya gini, punten Pak Kim, terlepas masyarakat ini sudah dijual atau tidak, kalau memang merasa mereka belum dijual, kita berhak membela mereka atas nama warga bahwa tanah tersebut satu patut dihilangkan, menggarap tidak diganggu, surat masih dipegang. Kalaupun terjadi itu jual beli dengan pihak mereka, silakan diurus mereka. Tapi bukan berarti kita mendorongkan permasalahan. Tapi kita mencari solusi, Pak. Siapa tahu ada permasalahan di tengah-tengah itu. Akhirnya daripada yang diundang tersebut, ketemulah solusinya, Pak. Apakah mau dijual enggak? Kalau enggak ya udah kita amankan nantinya di kemudian harinya. Yang terpenting bagi kami bapak-bapak mentani kami jom-jom tani. Mulai patok kami silakan. Karena dengan adanya surat pernyataan tidak menjual, secara tidak langsung itu udah mewakili daripada bukti. Iya Pak, sebentar. Coba Pak Kim dijelaskan, biar Pak Irsan. Hah? Ya dipertanyakan aja Pak. Dipertanyakan. Sepengetahuan Bapak, dari sini ada warganya, kita ngobrol bersama. Betul, ngobrol bersama. Jangan sampai selama ini salahkan kepala desa. Oh gitu. Nah, di desa ada desa kan? Ya. Nah, ada desa. Jadi kumaha Bu? Ini kata PT Sumarekon dipakai alat udah tanda merah. Tadinya di DP, tapi dikembalikan lagi di uang DP-nya sama ibu, sama istrinya Haji Irsan. Jadi sama Pertama, sepengetahuan saya, Haji Irsan mau jual. Cuma itunya nulis panglaan. Setelah itu Biongnya nulis, tahu kemana-mananya nih, tahu ke Toking, tahu ke siapa. Masukinnya di DP 100. Setelah itu uang DP-nya dikembalikan, katanya karena saya nggak akan dijual. Gitu. Ya, Karena dikembalikan apa? Enggak, tanya dulu. Terlepas daripada DP ini benar apa enggak? Jangan sampai ini hanya sebatas omongan Pak. DP ternyata tempi misalkan. Kan tulis ngomong kata Pak. Uang DP sampai ke Haji Irsan. Apa nyampe ya? Iya, Bisa apa? nyampe. Kenapa? Bisa apa? DP. Di Biong. Di Biong. Biongnya Nulis Biongnya. Panglaan. Setelah itu Haji Irsan nggak akan jual uang bakal dikembalikan lagi ke Muklis. Iya siap. Nah, habis itu nggak tahu uang DP itu balik ke PT apa enggak. Cuma
Cuma perjalanan ini udah setahun lebih. 2 tahun, Pak. 2 tahun udah nggak. Tapi sampai sekarang tanahnya masih diklaim sama mereka. Tahu waktu itu kan udah ada pengukuran, tapi patoknya belum. Kalau patoknya katanya baru ada pengukuran Masuk. Iya. Emang rencana mau dijual? Mohon. Jadi dia punten. Kan dari kawan dulu terkait dengan pematokan itu, info nah setelah Abdi Ayah surat di pengacara lah ini ya, di LBH. Jadi ABG sibuk mempertanyakan hari patoknya barangkali patok. Kadang-kadang Nggak ada patok ini mah nggak ada. Oh, belum ada. Pernah diukur-ukur gitu. Oh, diukur lagi. Iya diukur. Cuma dicabut lagi. Tilu kali patok, sauna patok patok batas, sarung tetangga, patok pemilik, sarung patok jual beli. Nah, tilu patok karayanya itu. Terus saya dicabutnya, Dicabut dulu cuma waktu. Iya, berarti ada pengukuran inilah. berarti ada masuk buat ada lagi di sawah aman. Terus di sawah aman, dijamin bu. Tinggal dipertanyakan DP naik Pak. Kemana balik nah di mana? Saha, anu masih kena saha, gitu kan. Terkait dengan keuangan apalagi pembayaran kan kita mau berikan acara di urusan desa bu, gitu ya. Terus Pak izin apa gitu? Mau izin gede. Wah, Iya. Pak Haji Mumu di Amunya. Haji Amu Raka. Oh. Terus nerima DP kan ya? Atas narima DP atau Oh. dulu waktu saya 2 tahun. Kadang hari patok nggak Pak? Pernah diukur-ukur. Orang kalau patok saya nggak ini. Nggak tahu tuh. Soalnya yang ngurus soalnya ada yang. Berarti DP Pak. Anu DP atau anu nari anu masihkan saya. ngasihkan TOI. Dari tahun berapa ya sampai sekarang tuh nggak ada kelanjutan 200. Nggak ada kelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat Nagrak. Kami mahasiswa dan korban mafia tanah Cipedung Hilir Desa Nagrak menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Sumarekon Bogor. Dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cipedung Hilir Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap mafia tanah. Kembalikan hak kami. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tanggap. Lari dari tanggung jawab para korban, PT Sumarekon Tbk pakai cara halus main dukun Kabupaten Bogor. Tanggal 17 Juni tahun 2025, seminggu ke belakang PT Sumarekon Tbk tengah dalam pengawasan warga korban 4 desa, petani penggarap dan para nasabah, kontraktor pengembang dan investor yang semua adalah korban dari PT Sumarekon Tbk. Masa mendemo menuntut pertanggungjawaban atas ganti kerugian yang selama puluhan tahun hanya mendapatkan iming-iming saja. Warga korban mendesak secepatnya ada itikat baik yang dilakukan PT Sumarekon Tbk terhadap seluruh korban. Ada dugaan keterlibatan oknum security PT Sumarekon telah melakukan tindak kejahatan penipuan, pelanggaran pasal 378 penipuan kepada seorang nasabah. Oknum security PT Sumarekon menjual belikan tanah tanpa sepengetahuan pemilik PT Sumarekon. Kejadian yang tidak aneh dan bisa disebut sebagai tabur tuai sedang berjalan sesuai karma atas dosa yang dilakukan oleh pemilik atau owner PT Sumarekon Tbk keluarga Sucipto Nagaria. Guru mafia ditipu daya murid mafia. Bagai lingkaran setan yang takkan pernah ada ketemu ujungnya. 11-12 dengan gurunya tukang tipu.
tukang rampok, owner PT Summarecon Tbk keluarga Sucipto Nagaria. Karena uang setan, hanya untuk bisa dimakan jin iblis, karena tidak akan mungkin, mampu uang setan bisa digunakan untuk hal kebaikan. Guru mafia, lakukan perampokan dan perampasan, murid mafia sudah pasti akan mengikutinya. Jadi tidak ada komentar yang pantas disematkan selain, karma atas dosa besarnya satu persatu tengah berjalan menghampiri. Siap-siap tunggu Allah Sang Pencipta yang akan mencabut semua kenikmatan yang telah kau pakai untuk menyengsarakan masyarakat Indonesia. Dan kini saatnya hari pembalasan tiba. Kategori tindakan subversif yang dilakukan PT Summarecon Tbk Bogor, dengan melakukan replika ulang dan mengadopsi serta mengadaptasi plus-plus dan mengeksekusi pola kerja PKI tahun 65. Melakukan perampasan tanah-tanah sah milik warga untuk meraih keuntungan finansial pribadi. Partai Komunis Indonesia PKI dengan organisasi massa di bawahnya adalah underbow sejak awal kemerdekaan hingga puncaknya di tahun 65, menjadi faktor pengganggu dan batu besar yang menghalangi dan mengganggu perjalanan NKRI untuk berdiri menjadi negara kuat. Pada masa itu, di berbagai daerah di Indonesia, khususnya wilayah pedesaan, PKI dan underbow-nya sering melakukan kegiatan perampasan tanah-tanah sah milik orang lain. Kini setelah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata cara kerja PKI dan underbow-nya dalam merampas hak tanah milik orang lain, telah direplika ulang, diadopsi dan diadaptasi oleh banyaknya perusahaan properti Indonesia, yang paling besar yaitu PT Summarecon Tbk Bogor. PT Summarecon Tbk telah terbukti melakukan perampasan tanah hak milik orang lain di desa-desa di wilayah Bogor, khususnya di 4 desa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. PT Summarecon Tbk Bogor milik keluarga Sucipto Nagaria, Summarecon, dan keluarga Muljadi Budiman, KJA, melakukannya bersama para preman, mafia tanah dan mafia hukum. Mafia tanah dan mafia hukum yang didanai PT Summarecon Tbk Bogor, wujudnya tidak nampak nyata atau tidak terorganisasi secara jelas komunis PKI gaya baru. Berbagai macam orang dan profesi, ada oknum pemerintahan, oknum aparatur hukum, oknum perangkat desa, oknum swasta, turut menjadi fasilitator kerja Muljadi Budiman. Mereka disatukan oleh satu kepentingan yang sama dan satu mata rantai uang, dan semua dikendalikan PT Summarecon Tbk Bogor. PT Summarecon Tbk telah melakukan copy paste, cara kerja PKI masa lampau, namun dengan teknik penyempurnaan dalam penggunaan uang dan penggunaan alat kekuasaan yang bisa dibayar atau untuk melakukan suap, mempermudah proses penguasaan lahannya. Apabila PKI merampas tanah orang lain untuk dibagi rata ke anggotanya, berbeda dengan PT Summarecon Tbk Bogor, yang merampas dan menguasai hak tanah orang lain secara paksa, kemudian melegalisasi dokumennya menjadi miliknya, dan ujungnya PT Summarecon Tbk Bogor, menjual kepada pihak ketiga atau masyarakat umum. Kategori subversif lainnya yang dilakukan PT Summarecon Tbk Bogor adalah membangun negara di dalam negara. Dalam kasus terjadi di Desa Gunung Gelis, PT Summarecon Tbk Bogor bisa melakukan tindakan dan membuat keputusan apapun di tingkat desa. Ini terjadi mengingat organisasi perangkat desa dari tingkat RT, RW hingga kepala desa telah diisi oleh kader dan orang kepercayaan PT Summarecon Tbk Bogor. Selain itu, PT Summarecon Tbk Bogor telah menyatukan aktivitas resmi kantor Desa Gunung Gelis berikut perangkat desanya, ke dalam satu atap bersama, satu kantor bersama dan satu bangunan bersama milik PT Summarecon Tbk Bogor dengan kelompok mafia tanah dan mafia hukum. Tujuannya jelas untuk mempermudah rekayasa legalisasi dokumen tanah hasil rampasan dari warga pemilik tanah menjadi milik PT Summarecon Tbk Bogor. Kantor Desa Gunung Gelis, mulai dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, adalah kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Bogor, namun semua oknumnya telah diisi oleh kader binaan PT Summarecon Tbk Bogor. Kantor Desa Gunung Gelis mendapatkan anggaran negara dari APBD Bogor dan APBN Pusat, tetapi bekerja untuk kepentingan PT Summarecon Tbk Bogor. Dan ini telah terbukti terjadi setelah PT Summarecon menempatkan oknum kades dari orang kepercayaannya.
Sehubungan dengan tindakan pelanggaran hukum masuk kategori subversif yang dilakukan PT Summarecon Tbk Bogor di atas, membangun negara dalam negara dan menggunakan caranya kerja PKI dulu, maka seluruh warga anak bangsa khususnya korban dari PT Summarecon Tbk Bogor, memohon kepada Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto untuk secepatnya segera melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena ini mengingat, telah menyangkut upaya meruntuhkan wibawa pemerintah dan menyebabkan keresahan di kalangan di lingkungan warga masyarakat di Bogor. PT Summarecon adalah figur dan produk yang kerap melakukan tindakan kerusuhan di masyarakat, warga pemilik tanah dan nasabah, kontraktor pengembang yang datang menuntut perusahaan PT Summarecon untuk bertanggung jawab selalu diarahkan oleh orang PT Summarecon Tbk ke Hotel Royal Tulip, yang diketahui Hotel Royal Tulip adalah milik Agung Budiman anak dari Muljadi Budiman. Dugaan masyarakat dipastikan di Hotel Royal Tulip adalah tempat yang memang sudah disetting sebagai tempat berkumpulnya orang-orang PT Summarecon, dan memang sebagai tempat pilihan Muljadi Budiman untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah korban-korban. Penggiringan yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk melalui Muljadi Budiman Agung Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria, sudah disetting sedemikian rupa, banyaknya para korban setelah keluar dari Hotel Royal Tulip, jadi bingung dan terbius tak berdaya, semuanya jadi manut perintah PT Summarecon Tbk. Apakah ini bertanda ada hal kotor yang dilakukan PT Summarecon bermain halusinasi, yang memperalat korban-korban PT Summarecon Tbk yang nantinya akan hanya bisa diam dan menurut saja? Tindakan pengamanan yang dilakukan PT Summarecon untuk menghindari tanggung jawab membayar ganti kerugian kepada seluruh warga pemilik tanah-tanah, petani penggarap, para nasabah, kontraktor, pengembang dan investor jelas sekali melakukan tidak saja melalui jalur kasar, melalui jalan halusinasi juga dilakukan. Keluhan dan penderitaan warga korban dan keluarganya, para investor penanam modal, nasabah-nasabah dan pengembang kontraktor menyatakan geram kepada PT Summarecon Tbk. Mau sampai kapan penderitaannya berakhir, PT Summarecon dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugiannya tanpa ada settingan atau rekayasa apa-apa lagi. Rakyat Indonesia, warga korban 4 desa, petani penggarap dan seluruh korban lainnya bersatu berdaulat meminta kepada PT Summarecon Tbk untuk secepatnya melakukan pertanggungjawabannya. Kami sudah muak dan bosan menunggu, dari minggu, bulan hingga puluhan tahun menanti itikat baik PT Summarecon. Pemerintah harus tegas bertindak, jangan pernah menganggap bahwa PT Summarecon adalah PT properti yang biasa saja, sama dengan PT-PT properti lain di Indonesia. Seperti diketahui, aslinya gembong komunis PKI adalah PT Summarecon KJA Bogor. Tidak pernah ada itikat baik dari PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti penganut komunis PKI gaya baru cuci tangan lari dari tanggung jawab bayar ganti kerugian warga 4 desa. PT bermodal dengkul, cari cara cuci tangan lari dari pertanggungjawaban memberikan ganti kerugian kepada pemilik sah tanah-tanah. PT Summarecon terus bergerak melawan hukum, merubah dan merusak tatanan pemerintahan dan kedaulatan NKRI. Amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita telah terbukti dilecehkan dan diinjak-injak, tetapi mengapa pemerintah tidak berkutik, bahkan membiarkan kezaliman PT Summarecon terus berjalan? Tangkap Muljadi Budiman, keluarga Sucipto Nagaria, dan Agung Budiman bersama dengan antek-anteknya, pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI. Hingga adanya kejahatan oknum security PT Summarecon Tbk yang telah terbukti menjual tanah-tanah milik Summarecon kepada nasabah dan jelas sekali guru besarnya telah berhasil mencetak para mafia handal. Lingkaran setan itu nyata adanya. Karena hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dan tahun demi tahun terus berlalu, banyaknya korban berdatangan, para nasabah, karena telah membeli rumah di PT Summarecon Tbk yaitu Gunung Gelis Bogor. Sekian tahun rumah yang sudah dibayar lunas oleh para nasabah,
namun mereka tidak bisa membuktikan tentang akuntabel surat sertifikat sahnya dan setelah mereka ketahui digiring ke Badan Pertanahan, PT Summarecon Tbk ternyata sudah membuat settingan dengan oknum-oknum Pemda BPN bersama oknum mafia hukum mafia tanah. Para nasabah setelah keluar dari pertanahan marketing Summarecon Tbk baru menyadarinya, secara tidak langsung mereka itu telah terhipnotis, dan akhirnya para nasabah menuntut meminta kembali uangnya secara utuh. Karena kini telah sadar bahwa tanah-tanah yang dibangun perumahan rumah-rumah mewah PT Summarecon Tbk adalah hasil rampasan dari pemilik sahnya, para petani-petani penggarap dan warga 4 desa. Tanah rampasan yang belum bayar dari puluhan tahun silam. Dan itu telah langsung ditanyakan nasabah. Sudah puluhan tahun sampai saat ini nasib nasabah sama dengan petani penggarap 4 desa dan sama juga yang dialami oleh para owner dan kontraktor pengembang. PT Summarecon sampai saat ini belum ada itikat baik, mereka hanya membual, ungkap janji-janji palsu, alibi-alibi modus 378 dan PT Summarecon Tbk yaitu keluarga Cipto Nagaria. 11-12 dengan Muljadi Budiman, tidak bertanggung jawab, lempar batu sembunyi tangan, lalu cuci tangan. Beragam alasan mereka sudah beli, dan bertransaksi di bawah tangan, yaitu melalui PT KJA Muljadi Budiman dan lalu, Meng Takeover, mereka berbicara kepada nasabah dan pengembang kontraktor investor dan kepada petani penggarap yaitu janji-janji palsu, yang katanya sedang di follow up. Sementara keluarga Sucipto Nagaria akan menuntun Muljadi Budiman pemilik PT KJA dan MCI akan beraksi dengan settingan padahal mereka semua adalah maling yang teriak maling. Dan TBK semua ini ikut terlibat bersatu memakan uang haram, uang setan yang hanya bisa dimakan jin, karena mereka itu gembongnya, yang cacat hukum, mafia tanah selama puluhan tahun lalu. PT Summarecon Tbk Bogor yang kerjanya merampas-merampok, menindas, dan memperkosa memecah belah antara rakyat Indonesia dengan pemerintah. Semua mengetahui karena di sini banyak juga yang ikut terlibat, oknum pemerintah, oknum instansi, dan oknum aparat. Semua oknum telah dicuci otaknya, sehingga mereka bukannya mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada rakyat, dan mereka jelas telah mengabdi menjadi pengabdi setan. Dan kepada PT Properti yaitu otak PKI yang bergaya baru yang tidak berperi kemanusiaan di mana mereka justru malah NKRI dikhianati. Mereka adalah para penyamun yang berdaulat. Mereka menertawakan seolah tidak ada terjadi apa-apa di NKRI. PT Summarecon mengatakan bualan, merasa segala-galanya bisa dibayar dengan uang, apapun kata uang pemerintah Indonesia harus patuh dan manut. PT Summarecon Tbk pandai memutar-balikan fakta, mereka telah berhasil mengobok-obok negara. PT Summarecon Tbk terbukti telah menjadikan Gunung Gelis sebagai landasan teori pemahaman komunis PKI gaya baru. Dan ini jelas semuanya tak A1, PT Summarecon Tbk membuat benteng barisan pertahanan pengamanan dari oknum-oknum pejabat, oknum instansi, oknum pejabat ATR BPN, oknum purnawirawan, atau oknum pejabat negara yang masih dinas. Semua oknum dan PT Summarecon bersatu, di mana barisan paling depan NKRI justru malah berkhianat kepada NKRI. Justru merekalah praktek pola komunisme dilakukan dan NKRI diputar balik. NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah dikotori. PT Summarecon jelas sekali terbukti melecehkan hukum di negeri ini, tatanan pemerintah NKRI dilecehkan, anak bangsa, rakyat Indonesia telah menjadi musuh pemerintah ciptaan Muljadi Budiman. Rakyat geram, dan kini rakyat bersuara dengan tegas kepada Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto, rakyat bersatu meminta untuk secepatnya pemerintah melakukan tindakan tegas. Ini suara rakyat, di mana semakin menjadi gusar dan geram, sudah terlalu lama rakyat tertindas oleh PT Summarecon Tbk dan rakyat dimiskinkan paksa oleh keadaan ini. Rakyat dipersusah oleh ucapan bualan busuk yang intinya PT Summarecon tidak mau bayar. PT Summarecon Tbk tidak bertanggung jawab dan beritikat baik kepada rakyat, warga pemilik tanah-tanah.
Saat ini rakyat bersuara dengan tegas akan menjual tanah-tanahnya kepada PT-PT yang tidak bercacat hukum dan bercelah tindak kejahatan. Rakyat akan mendukung program pemerintah. Rakyat tidak akan pernah mendukung program yang memperburuk pemerintah, karena rakyat siap menjadi tulang punggung pemerintah. PT Summarecon adalah PT perampas tanah, guru besarnya komunis PKI dan mereka adalah penganut ajaran sesat yang harus ditumpas dan tidak boleh dibiarkan ada di bumi pertiwi Indonesia. Dan seluruh warga korban 4 desa, petani penggarap dan seluruh korban kebiadaban PT Summarecon Tbk alias PT Properti penganut paham komunis PKI Gaya Baru bersama Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah Gunung Gelis sekaligus narasumber dan pemegang kunci kontak Pandora dari pengurai benang merah yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk. Kami menyatakan perlawanan dan menyatakan sikap tegas jika tanah Sofyan Jim Mamesah dibayarkan. Berarti kami anak rakyat bangsa Indonesia dan seluruh petani penggarap 4 desa menyatakan selesai. Akan tetapi jika diabaikan, seluruhnya warga menyatakan akan masih terus berlanjut memberitakan tentang kebiadaban PT Summarecon Tbk. Kerjasama rakyat dengan insan media, melalui media massa, YouTube, media internet dan streaming dan media cetak lainnya akan terus menayangkan dan menyatakan jelas PT Summarecon Tbk bersama direktur, direksi, komisaris dan pejabat petinggi di PT Summarecon Tbk yang saat ini ada tercantum di foto-foto, berarti adalah komunis PKI Gaya Baru. PT Summarecon Tbk Bogor alias PT Properti penganut paham komunis PKI Gaya Baru yang harus ditumpas, harus diberangus dari muka bumi Indonesia. Karena merah putih, bumi pertiwi Indonesia harus dibersihkan dari para antek-antek komunis PKI. Rakyat Indonesia siap berjuang sampai tumpah darah terakhir, sampai bendera merah putih akan kembali berjaya, berkibar tegak di Gunung Gelis dan sekitarnya. Rakyat Indonesia akan bergerak senyap, di senyapnya malam, waktu akan ditandai singkat, tinggal menghitung hari. Karena rakyat tidak akan mendiamkan, bumi alam Indonesia, Ibu Pertiwi menangis berkepanjangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perjuangan ini, karena Allah tidak akan pernah tidur dan Allah akan menurunkan azab kepada para pelaku dan oknum perusak kedaulatan NKRI. Karena doa anak bangsa, rakyat Indonesia yang terzolimi, dan doa yang tulus bersih akan didengar Allah. Apabila ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 158000800 atau bisa hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan WA 089750282333. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.